hijau untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama di sini ada bagaimana cara menghitung minggu efektif. Jadi teman-teman bisa kita lihat di kalender pendidikan kurikulum Merdeka. Ini yang terbaru ya teman-teman. Di sini saya akan memilih 1 bulan di bulan Agustus ya teman-teman. Di sini saya memilih bulan Agustus. Jadi teman-teman, sebelum kita tahu bagaimana cara kita menghitung pekan efektif dan tidak efektifnya, pertama kita harus tahu dulu jumlah pekan keseluruhan dalam 1 bulan ini. Kita harus tahu dulu berapa jumlah 1 bulannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini ada 4 minggu teman-teman. 4 minggu. Jadi teman-teman, kriteria 4 bagaimana cara menghitung minggunya ini, kenapa 4 minggu? Dia itu teman-teman minimal ada kolom-kolomnya di sini, minimal yang terisi itu 4, maka dia sudah bisa disebut dengan minggu. Jadi di sini di tanggal 1 dan 2 ini cuma 2 ya teman-teman. Jadi dia tidak termasuk minggu. Jadi jumlah minggunya itu ada 4. Dan lanjut teman-teman, setelah kita tahu berapa jumlah minggu dalam 1 bulan Agustus ini, jadi kita hitung berapa pekan. Di sini ya teman-teman. Di sini setelah itu kita lihat berapa minggu yang tidak efektif. Jadi kita lihat di minggu pertama. Di minggu pertama ada warna pink teman-teman. Di situ ada tanggal 4 Agustus sampai dengan 7. Di situ ada bisa kita lihat di bawah ada keterangannya ya teman-teman. Di bawah ada keterangannya yaitu pelaksanaan ANBK, SMA, SMK dan tingkat sederajat gitu teman-teman. Jadi apakah itu efektif? Jadi teman-teman perlu kita tahu di dalam sekarang kan kita memakai SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Yang dimana kalau ANBK itu hanya memakai kelas 11 yaitu hanya 45 orang. Jadi teman-teman untuk kelas 10 dan 12 itu tetap efektif karena mereka banyak ruangannya teman-teman. Jadi tetap sekolah gitu ya. Masuk ke minggu kedua. Di sini minggu keduanya bersih, hanya ada yang kuning ini yaitu peringatan hari yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ini tetap efektif ya teman-teman. Dan masuk ke minggu ketiga, di sini ada warna hijau di tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus. Di situ bisa kita lihat ada gladi bersih di SMP dan MTS sederajat. Jadi teman-teman di situ ada gladi bersih SMP MTS. Jadi SMA itu gak ngaruh teman-teman. Jadi dia tetap efektif karena tidak ada pengaruh. Dan lanjut kita lihat di minggu keempat teman-teman. Di minggu keempatnya ini ada warna pink juga di tanggal 25 sampai dengan 28 ya teman-teman. Di situ ada pelaksanaan ANBK di tingkat SMP dan MTS. Jadi teman-teman karena ini adalah pelaksanaan di SMP MTS, jadi SMA itu tidak ada ngaruh teman-teman. Jadi dia tetap menjadi efektif. Jadi tidak ada minggu yang tidak efektif. Semuanya adalah minggu efektif teman-teman. Mungkin itu aja untuk penjelasan minggu efektif. Menjelaskan poin yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung alokasi waktu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alokasi waktu di Kaldik 2024 ya. Seperti yang pernah kita pelajari pada semester lalu. Di sini ada 36 minggu efektif, sedangkan di kalender baru di situ ada 37 pekan efektif dan untuk materi PAI ada 111 JP-nya per tahun. Dan langsung saja. Jadi di sini kita perlu menghitung minggu efektif dulu teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya hitung kurang lebihnya minggu efektif itu ada 36 minggu efektif dalam teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dimana kita sekarang memakai SMA Negeri 1 Simpang Kiri, yang dimana dalam SMA itu mereka memakai seminggunya itu ada 3 JP. Ada 3 JP teman-teman. Ada 3 kali pertemuan. Jadi dalam satu kali itu ada 108 jam pelajaran. Jadi teman-teman yang dimana di sini saya sudah menulis materi-materi pokoknya. Jadi teman-teman ini tidak sama semua di setiap sekolah ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menyesuaikan alokasi waktunya. Itu tergantung materinya, kesulitan materi. Kita akan menyesuaikan teman-teman dengan kesulitan materi. Contohnya di sini di semester 1. Di
Di semester 1 menit dan 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan. Karena sekarang sudah ada kita memakai kurikulum merdeka, jadi sudah ada tambahan yaitu P5 profil Pancasila ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini saya sudah perlu kita garis bawahi. Yang pertama kita membuat dulu mata pelajaran dalam membuat alokasi waktu ini ya teman-teman. Menentukan mata pelajaran, kelasnya dan lain-lain. Di situ ada ya teman-teman. Oke, di sini ada saya buat semester 2 ya, semester 1, semester 2. Jadi teman-teman di dalam semester 1 ini dari bulan Juli sampai dengan Desember. Ini bulan Juli sampai dengan Desember. Juli sampai dengan Desember. Sedangkan ini seterusnya dari Januari sampai dengan Juni. Oke teman-teman, mungkin itu udah paham. Ini semester 1 Juli sampai dengan Desember, sedangkan semester 2 dari Juni sampai dengan Juni. Oke. Jadi teman-teman di sini ada materi pokoknya. Kita bisa lihat di Permendikbud ya teman-teman, bisa dilihat di situ materi apa saja nanti tentang materi-materinya. Di sini saya seperti ini aja supaya lebih mudah dipahami. Jadi teman-teman dalam 1 tahun itu PAI ada 180 JP teman-teman. Terus kita sesuaikan dengan jumlah minggu efektif ya teman-teman, berapa yang efektif. Dan di sini kita akan menyesuaikan dengan kesulitan materinya teman-teman. Dan misalnya di sini kita taruh di dalam Al-Quran Hadis itu ada 6. Kita merasa Al-Quran Hadis ini agak sulit ya, kita buat 6. Kita buat 6. Dan di sini kita buat 6. Di sini yang lebih sulit itu apa? Al-Quran Hadis. Di sini. Intinya kita menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan dengan minggu efektif tadi berapa. Jadi kita akan menyesuaikan jumlah JP yang harus kita tahu kan. Dalam 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan di dalam materi PAI, di dalam pembelajaran PAI ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah kita rincikan ini berapa, jadi ini kita sesuaikan aja teman-teman, nggak harus 6 semua ataupun harus gimana. Ini tergantung kesulitan materi menurut kita gitu teman-teman. Dan jangan lupa kita harus menambahkan di sini ada JP cadangan. Kenapa harus ada JP cadangan? Karena kita nggak tahu teman-teman, kadang ada acara, kadang ada pokoknya kayak gitulah teman-teman. Intinya harus ada cadangan supaya ini mempersiapkan JP ini agar pembelajaran itu sesuai dengan yang ditetapkan teman-teman, agar berjalan dengan sesuai yang ditetapkan gitu teman-teman, agar tidak ada satu kekosongan gitu. Misalnya nanti di sini kita sakit atau gimana, kita bisa mengganti dengan jam cadangan ini, seperti itu teman-teman ya. Di sini saya akan lanjut di pembahasan ketiga, yaitu cara menyusun prota, yang dimana prota ini adalah program tahunan. Jadi teman-teman di sini masih berkaitan dengan alokasi waktu ya teman-teman. Di sini coba kita lihat, yang pertama ada kita harus membuat di situ ada satuan pendidikan. Contohnya kita buat di sini SMA Negeri 1 ya. Dan yang kedua ada mata pelajaran. Di sini kita buat ambil materi PAI agar sesuai ya teman-teman. Dan yang ketiga ada kelas yang kita tentukan dan tahun ajaran. Jadi mana di sini ada prota kita buat. Jadi kita harus tahun 2025-2026. Jadi teman-teman yang pertama di sini kita harus menyusun capaian pembelajarannya. Di sini ada A, capaian pembelajaran. Dari mana kita dapat capaian pembelajaran ini? Kita bisa melihat sebenarnya ini teman-teman, capaian pembelajaran ini bahasa kurikulum merdeka ya teman-teman. Di kurikulum 13 dia namanya itu adalah KI, itu kompetensi inti teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat di Permendikbud. Coba teman-teman lihat di file yang pernah dikirim ibu itu. Di situ ada capaian pembelajaran. Kita lihat kelasnya. Kita sesuaikan teman-teman. Kita cari di sana fase berapa ini. Misalnya ini kelas 11 ya. Kelas 11 itu adalah fase F kalau buat saya salah ya. Ya seperti itu. Jadi kita tinggal salin, kita pindahkan ke capaian pembelajaran ini. Begitu juga dengan elemen. Elemen ini adalah kita bisa cari juga di
di Permendikbud ya teman-teman. Sesuai seperti yang saya bilang tadi. Dan di terakhir ada di TP yaitu tujuan pembelajaran. Yang dimana teman-teman TP ini adalah transformasi ya dari K13 yang dimana kemarin itu namanya adalah KD kompetensi dasar, sekarang sudah berubah menjadi TP tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman sebenarnya tujuan K13 sama kurikulum merdeka itu sama ya teman-teman, hanya saja ada sedikit perbedaannya, yaitu seperti namanya tadi ya. Jadi ini bisa kita cari di silabus teman-teman, pasti ada di situ. Kita cari di fase F misalnya fase F ya fase F. Jadi teman-teman setelah kita membuat capaian elemen dan tujuan pembelajaran ini, kita tinggal salin aja dari Permendikbud tadi. Kita salin, kita buat apanya ya teman-teman. Setelah itu ada di dalam tujuan pembelajaran ini teman-teman, kita bisa lihat di silabus tadi, kita pindahkan kemari, kita salin ya teman-teman. Dan di situ ada materi yang dimana teman-teman materi dapat kita cari di CP terbaru ya teman-teman, seperti yang pernah kemarin dikirim itu. Kita bisa cari di situ dari Permendikbud ya nomor 12 tahun 2024. Di situ ada materi sesuai dengan kelasnya teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan kelas, nanti kita bisa lihat di Permendikbud nomor 12 ya 2024. Dan teman-teman setelah itu kita buat di sini teman-teman materinya. Contohnya apa tadi? Kita buat di sini. Dan di sini ada alokasi waktu. Kemudian alokasi waktu ini kita hitung minggu efektif seperti yang saya bilang pertama tadi. Ada minggu efektif. Alokasi waktu ini seperti yang tadi ya teman-teman. Bagaimana kita sudah menghitung tadi, bagaimana jumlah alokasi di sini, materinya apa, alokasinya berapa, itu kita harus menyesuaikan. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita lanjut yang keempat yaitu prosen ya. Program semester. Yang dimana program semester ini adalah anak dari prota teman-teman. Maksudnya di dalam rincian prota tadi itu ada prosen teman-teman, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, semester 1, semester 2, yang dimana semester 1 dari Juli sampai dengan Desember, semester 2 dari Januari sampai dengan Juli ya. Juni ya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya di prosen pertama sama ya, itu usah pakai satuan pendidikan ini. Jadi kita ada mata pelajaran, terus ada alokasi waktu ya, ini kita percepat aja supaya tahun dan kelas, oke, dan semester. Jangan lupa teman-teman kita buat di sini semester, misalnya ganjil. Kita buat ganjil ya, semester ganjil. Nah, di sini kita ambil materinya itu dari Permendikbud tadi teman-teman. Kita mengambil materinya dari Permendikbud, dari CP terbaru nomor 12 2024 teman-teman. Jadi kita cukup salin aja, pindahkan ya teman-teman. Dan seperti kita menulis alokasi waktunya, intinya teman-teman seperti ini. Kalau misalnya prosen ini adalah anak dari prota, setelah kita menyusun prota, kita udah mudah menyusun prosen ini. Udah tahu karena di prota itu sudah ada prosen ini teman-teman. Bagaimana kita menyusunnya itu sudah hampir sama ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjut ke poin kelima, yaitu bagaimana cara menentukan KKM. Seperti yang pernah kita pelajari ya teman-teman, cara menentukan KKM itu ada 3 faktor. Yang pertama ada intens murid. Yang kedua ada kompleksitas. Yang ketiga ada daya dukung. Sapras atau guru ya. Oke. Jadi teman-teman dalam menentukan KKM itu ini kita setiap lembaga pastinya ada KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Jadi teman-teman, jadi penggunaan KKM ini apa ya, supaya kita dapat mencapaikan hasil belajar siswa itu
setidaknya kayak sampai KKM gitu teman-teman. Ini nilai yang sudah ditentukannya. Jadi teman-teman, ini tidak boleh asal-asal menentukan berapa jumlah KKM-nya ya. Jadi yang pertama ada inteks murid. Inteks murid ini maksudnya apa teman-teman? Ini adalah aspek ini dapat dinilai dari identitas berdasarkan hasil ujian. Bisa jadi dari hasil ujian sebelumnya, nilai rapor, tes awal, itu dari si murid ya teman-teman. Inteksnya intinya kemampuan dia ini, si murid. Kita dapat melihat murid-murid yang di sekolah itu ya. Jadi kita bisa melihat dari yang itu tadi, aspek dapat dinilai dari identitas berdasarkan nilai hasil ujian bisa juga ya teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman, di sini saya menjelaskannya singkat aja karena untuk mengapakan durasinya tidak terlalu panjang gitu ya. Intinya kita paham saja sedikit banyaknya ya. Dan yang kedua ada kompleksitas, yaitu adalah banyak atau sulitnya materi teman-teman. Jadi materi ini sangat penting kesulitannya. Jadi kita harus menyesuaikan si anak dengan kesulitan materi tersebut teman-teman. Jadi di sini adalah tentang banyak dan sulitnya materi yang mereka pelajari gitu teman-teman, agar mendapatkan inteks yang baik gitu. Jadi yang ketiga ada daya dukung. Daya dukung ini adalah seperti guru, sapras, yaitu sarana prasarana. Jadi teman-teman dalam menentukan KKM ini ada namanya daya dukung seperti guru ya, karena apa namanya teman-teman, kompetensi guru itu meliputi ketersediaan guru gitu ya, dan kompetensi guru itu sangat menjadi daya dukung dalam menentukan KKM. Jadi teman-teman, guru itu dan alat dukung itu ya sangat penting dalam ketercapaiannya hasil nilai murid itu, ketercapaiannya tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman mungkin dari KKM ini singkatnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahannya murni dari saya sendiri, keterbatasan saya, keterbatasan pemahaman saya terkait dengan poin 55 poin ini. Oke, teman-teman, thank you for watching and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.